Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Desa Aristia. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas prediksi soal literasi bidang pendidikan dan kebudayaan untuk persiapan menghadapi tes SKB CPNS Kemdikbud 2020. Sama seperti di video saya yang sebelumnya, saya akan menampilkan soal, kemudian saya memberikan jeda waktu untuk teman-teman menjawab. Setelah itu saya akan membahas kunci jawabannya. Oke, siap ya? Kita mulai dari soal pertama. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri dapat dipergunakan untuk hal-hal berikut ini kecuali A. Biaya pemeliharaan pengadaan, B. Kebutuhan operasional untuk manajemen, C. Pengadaan dosen tamu, D. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, E. Penambahan bahan praktikum atau kuliah. Ya, ini jawabannya B. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri tidak boleh dipergunakan untuk belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar, tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil, tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil, kebutuhan operasional untuk manajemen. Jadi di soal tadi kecuali ya, yang dapat dipergunakan kecuali. Jadi jawabannya adalah B, kebutuhan operasional untuk manajemen. Ini yang tidak boleh ya. Nomor 2, bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Kalimat ini benar atau salah? Ya, kalimat ini benar. Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teman-teman bisa baca di halaman 16. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Nomor 3, program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi titik-titik SKS per semester atau titik-titik SKS A 1244, B 2044, C 2040, D 12144, E 20144. Ya, nomor 3 jawabannya C. Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 19, teman-teman bisa baca. Program kewirausahaan mahasiswa itu hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS per semester atau 40 SKS per tahun. Nomor 4, pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan program studi atau proyek independen antara lain berikut ini kecuali A. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, B. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan atau R&D, C. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional, D. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Ya, nomor 4 jawabannya D. Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 21, tujuan program studi atau proyek independen antara lain 1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. 2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan atau R&D. 3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
Sedangkan D, tujuan program kegiatan wirausaha. Nomor 5, salah satu program Kampus Merdeka adalah kegiatan kuliah kerja nyata tematika atau KKNT yang pengakuan kreditnya setara bulan atau SKS dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Untuk melengkapi manakah yang benar? A. 3-4 bulan atau 3-4 SKS. B. 2-3 bulan atau 2-3 SKS. C. 4-5 bulan atau 20-40 SKS. D. 6-12 bulan atau 20-40 SKS. E. 6-18 bulan atau 20-40 SKS. Ya, nomor 5 jawabannya D. Berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teman-teman bisa baca di halaman 22. Salah satu program Kampus Merdeka adalah kegiatan kuliah kerja nyata tematika atau KKNT yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Nomor 6, agar pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka ditetapkan beberapa mutu antara lain. 1. Mutu kompetensi peserta. 2. Mutu pelaksanaan. 3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal. 4. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan. 5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil. 6. Mutu penilaian. 7. Mutu keberlanjutan. Manakah yang benar? A. 1, 2, 3, dan 5. B. Kecuali 4. C. Kecuali 3. D. Semua benar. E. Kecuali 7. Nomor 6 jawabannya E. Jadi berdasarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka halaman 30, agar pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka program hak belajar 3 semester di luar program studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka ditetapkan ada 6 mutu antara lain: mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, serta mutu penilaian. Nomor 7, PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan akademik dosen harus memenuhi salah satu syarat, yaitu A. Berijazah paling rendah magister atau S2 atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal B. B. Pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. C. Pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3A. D. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai cukup dalam nomor 7 jawabannya B. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 46 tahun 2013 pasal 24, PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan akademik dosen harus memiliki syarat berijazah paling rendah magister atau S2 atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi. Kita kembali melihat di sini di poin A. Di sini ada tambahan minimal B. Ini yang keliru karena di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 46 tahun 2013 pasal 24,
dikatakan hanya ini ya, terakreditasi, tidak ada minimum akreditasi. Kemudian yang kedua, pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, bukan 3A ya. Jadi yang C ini golongan ruang 3A ini salah karena harusnya 3B, poin B. Kemudian nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Jadi bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan di option C di sini bernilai cukup. Nah, ini salah ya. Jadi yang benar adalah B, pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Nomor 8. Dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila memenuhi syarat berikut ini kecuali A. Mencapai angka kredit yang disyaratkan, B. Paling singkat 2 tahun dalam jabatan terakhir, C. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, D. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas, E. Memiliki minimal 3 publikasi internasional. Nomor 8 jawabannya E, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013, Pasal 26 Ayat 1, dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila mencapai angka kredit yang disyaratkan, paling singkat 2 tahun dalam jabatan terakhir, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Nomor 9, dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila 1. Mencapai angka kredit yang disyaratkan, 2. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, 3. Paling singkat 1 tahun dalam pangkat terakhir, 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, 5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 3 tahun terakhir, 6. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Manakah yang benar? A. 1, 2, 4, dan 6, B. 1, 3, 5, dan 6, C. 1, 2, 5, dan 6, D. 1, 3, 4, dan 6. Ya, nomor 9 jawabannya A, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013, Pasal 26 Ayat 2, dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila mencapai angka kredit yang disyaratkan, paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Jadi 2 ya, bukan 1, bukan 3, tapi 2. Kemudian nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, ini juga 2, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Nomor 10, kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Apakah kalimat ini benar atau salah? Ya, ini benar berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013 pada Pasal 26 Ayat 3 huruf A, kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen di kolom komentar. Untuk mendukung saya membuat video yang bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Desa Destia. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan informasi kalau saya mengupload video terbaru. Untuk berbagi manfaat dengan lebih banyak orang, jangan lupa share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.